Seminggu yang lalu, aroma bunga lili dan mawar impor masih seakan menempel di setiap sudut ballroom hotel bintang 5 tempat Ardi dan Bella merayakan pernikahan mereka. Sebuah perayaan yang lebih terasa seperti penobatan. Ardi, dalam balutan setelan rancangan desainer ternama, berdiri menjulang di samping Bella, istrinya yang baru, yang tampak seperti bidadari dalam gaun bertabur kristal Swarovski. Ia menyalami ratusan tamu penting, para pengusaha, pejabat, dan sosialita yang datang untuk menyaksikan kemenangannya. Ya, Ardi menganggapnya sebuah kemenangan. Ia telah berhasil menceraikan Kirana, wanita yang menurutnya membosankan dan ketinggalan zaman, dan kini ia memiliki Bella, wanita muda yang cantik, penuh gairah, dan menjadi pajangan sempurna untuk status sosialnya yang meroket. Setiap jabat tangan terasa seperti penegasan, setiap ucapan selamat terdengar seperti musik di telinganya. Ia adalah raja di dunianya sendiri. Dunianya yang baru, yang ia bangun di atas puing-puing pernikahannya yang lama. Ia melirik Bella, yang sedang tertawa renyah menanggapi lelucon seorang kolega bisnisnya. Ardi tersenyum puas. Bella adalah segalanya yang bukan Kirana. Ia adalah simbol kesuksesan Ardi, trofi yang bisa ia pamerkan kepada dunia. Malam itu, di bawah kilauan lampu kristal dan denting gelas sampanye, Ardi merasa tak terkalahkan. Seminggu setelah pesta megah itu, kehidupan terasa lebih sempurna. Mereka tinggal di rumah besar bergaya minimalis modern, rumah yang sama yang pernah Ardi tinggali bersama Kirana. Namun, kini suasananya berbeda. Ardi telah merombak sebagian besar isinya sesuai selera Bella. Lukisan-lukisan abstrak berwarna cerah menggantikan lukisan pemandangan alam yang disukai Kirana. Sofa kulit Italia menggantikan sofa kain yang nyaman namun kuno. Seluruh rumah kini terasa lebih dingin, lebih mewah, dan lebih impersonal. Persis seperti yang Ardi inginkan. Ia ingin menghapus semua jejak Kirana dari hidupnya. Pagi itu, matahari menembus jendela kaca raksasa di kamar utama mereka, membangunkan Ardi. Ia menggeliat dan menatap Bella yang masih tertidur pulas di sampingnya. Rambut panjangnya tergerai indah di atas bantal sutra. Ardi tersenyum. Ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah mandi, dan berjalan ke balkon yang menghadap ke kolam renang berair biru jernih. Ia menghirup udara pagi yang segar, merasakan sensasi kepuasan yang luar biasa. Hidupnya sempurna. Bisnisnya berjalan lancar, ia punya istri cantik, dan kekayaannya terus bertambah. Saat sarapan, yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, Ardi memberikan sebuah kotak beludru kecil kepada Bella. Mata Bella berbinar saat membukanya. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung berlian dengan desain yang elegan. Ardi, ini indah sekali. Tapi bukankah kamu baru memberiku hadiah tas kemarin? Ujar Bella, suaranya manja. Ardi tertawa kecil. Anggap saja ini hadiah prabulan madu. Tidak ada yang terlalu mahal untukmu, sayang. Bella bangkit dari kursinya, melingkarkan lengannya di leher Ardi dan menciumnya. Kamu yang terbaik. Saat itulah Ardi mengungkit nama Kirana, sesuatu yang jarang ia lakukan kecuali untuk membuat perbandingan yang menguntungkan Bella. Dulu, Kirana tidak pernah bisa menghargai hal-hal seperti ini, kata Ardi dengan nada meremehkan. Aku pernah membelikannya perhiasan, tapi ia malah bilang lebih baik uangnya ditabung. Membosankan sekali. Ia tidak mengerti cara menikmati hidup. Bella tersenyum simpul, senyum kemenangan. Ia senang mendengar perbandingan itu. Ia merasa superior. Mungkin seleranya saja yang berbeda, jawabnya diplomatis, meskipun dalam hatinya ia setuju sepenuhnya dengan Ardi. Bukan selera, tapi visi, koreksi Ardi. Visinya sempit. Ia hanya memikirkan hal-hal kecil, hal-hal domestik. Sementara aku ingin menaklukkan dunia. Karena itu kita lebih cocok, Bella. Kamu mengerti ambisiku.
Mereka melanjutkan sarapan sambil membahas rencana bulan madu mereka. 2 minggu di Eropa, mengunjungi Paris, Roma, dan Santorini. Semua penerbangan dan akomodasi sudah dipesan, tentu saja di kelas 1 dan hotel-hotel termewah. Koper-koper desainer mereka sudah berjajar rapi di sudut kamar, siap untuk diisi. Ardi membayangkan berjalan-jalan di sepanjang sungai Seine bersama Bella, makan malam romantis di bawah menara Eiffel, dan berjemur di pantai berpasir hitam di Yunani. Itu akan menjadi penutup yang sempurna untuk awal kehidupan baru mereka. Sebuah deklarasi kepada dunia bahwa Ardi telah naik ke level kehidupan yang lebih tinggi. Sore harinya, mereka mulai berkemas. Bella mengeluarkan gaun-gaun malamnya, sepatu-sepatu hak tingginya, dan koleksi riasannya. Ia mencoba beberapa pakaian di depan cermin besar, meminta pendapat Ardi. Ardi duduk di sofa sambil menyesap kopi, memandangi istrinya dengan tatapan memuja. Suasana terasa ringan dan penuh euforia. Tawa Bella menggema di seluruh ruangan yang luas itu. Menurutmu yang mana yang lebih bagus untuk makan malam di Paris? Gaun merah ini atau yang hitam? Tanya Bella sambil berputar. Pakai yang mana saja, kamu tetap yang paling cantik di sana, jawab Ardi. Tapi aku lebih suka yang merah. Warnanya melambangkan gairah. Seperti kita. Bella tersipu. Ia kembali ke lemari pakaiannya yang besar, sebuah ruangan tersendiri yang dipenuhi barang-barang bermerek. Ardi bangkit dan berjalan ke meja kerjanya. Ia melihat 2 tiket pesawat kelas utama yang tergeletak di atas meja. Ia mengambilnya, merasakan tekstur kertasnya yang tebal dan berkualitas. Ini adalah tiket menuju kebahagiaan, pikirnya. Tiket yang membawanya semakin jauh dari masa lalunya yang kelabu bersama Kirana. Ia teringat proses perceraian mereka. Begitu mudah dan lancar. Kirana tidak banyak menuntut. Ia hanya meminta beberapa aset yang diatasnamakan dirinya selama pernikahan. Sebuah ruko tua yang tidak produktif, sebidang tanah di pinggiran kota yang harganya stagnan, dan beberapa portofolio saham minoritas di perusahaan yang tidak dikenal. Ardi dengan senang hati memberikannya. Ia menganggap itu semua adalah sampah. Ia bahkan merasa murah hati karena telah memberikan pesangon kepada wanita yang telah menemaninya dari nol. Pengacaranya sempat menyarankan untuk meninjau ulang, tetapi Ardi menolaknya dengan angkuh. Biarkan saja ia mengambil sampah-sampah itu. Aku bisa menghasilkan 100 kali lipat lebih banyak dalam setahun, katanya waktu itu. Ardi tersenyum sinis mengingat kebodohan Kirana. Wanita itu pasti sekarang hidup pas-pasan di suatu tempat, menyesali keputusannya karena tidak meminta lebih banyak. Sementara Ardi, ia berada di puncak dunia, bersiap untuk terbang ke Eropa bersama istrinya yang glamor. Ia merasa telah memenangkan pertarungan itu dengan telak. Ia tidak tahu bahwa perang yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Ia terlalu sibuk mengagumi pantulan dirinya di jendela, tidak menyadari bahwa fondasi istana kaca yang ia bangun begitu rapuh dan siap hancur berkeping-keping. Malam itu, ia dan Bella tidur dengan nyenyak, memimpikan langit Paris dan laut biru Santorini, tidak menyadari bahwa keesokan harinya, surga mereka akan berubah menjadi neraka. Pagi menjelang siang itu terasa cerah, sama cerahnya dengan suasana hati Ardi dan Bella. Mereka hanya punya waktu beberapa jam sebelum berangkat ke bandara. Sopir pribadi sudah diberitahu untuk bersiap-siap. Koper-koper mereka sudah berada di dekat pintu utama, berjejer rapi seperti pasukan yang siap berangkat. Bella sedang merapikan riasannya di cermin besar di ruang tamu, sementara Ardi sedang memeriksa email terakhir di tabletnya, memastikan semua urusan bisnis sudah ia delegasikan selama ia berlibur. Sayang, apa pasporku ada di tas tanganmu? Tanya Bella sambil memulas lipstik berwarna merah terang di bibirnya. Tidak, aku meletakkannya bersama pasporku di dalam laci meja kerja. Biar kuambilkan, jawab Ardi tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya.
Suasana begitu normal, begitu domestik, begitu damai. Alunan musik jazz lembut mengalun dari pengeras suara yang terpasang di langit-langit. Aroma kopi segar masih samar-samar tercium dari dapur. Tidak ada pertanda apapun yang akan terjadi. Tidak ada awan gelap di langit biru mereka. Saat itulah bel pintu berbunyi. Suaranya yang nyaring terasa mengganggu keheningan yang nyaman itu. Ardi mendengus kesal. Siapa lagi itu? Paling juga kurir salah alamat. Biar bibi yang buka, kata Bella acuh tak acuh. Asisten rumah tangga mereka, Bei Minah, berjalan tergopoh-gopoh dari arah dapur menuju pintu depan. Ardi tetap fokus pada tabletnya. Ia mendengar suara Bei Minah berbicara dengan seseorang, lalu hening sejenak. Tak lama kemudian, Bei Minah muncul di ambang ruang tamu dengan wajah pucat dan cemas. Maaf Tuan, ada beberapa bapak-bapak ingin bertemu dengan Tuan. Katanya dari bank, lapor Bei Minah dengan suara bergetar. Ardi mengerutkan kening. Dari bank? Hari ini? Ia tidak punya janji dengan siapapun. Mungkin hanya sales kartu kredit platinum atau penawaran produk investasi prioritas. Mereka memang sering nekat datang langsung ke rumah. Suruh mereka buat janji dengan sekretaris saya. Bilang saya sedang sibuk, perintah Ardi dengan nada arogan. Tapi Tuan, mereka bilang ini sangat penting dan mendesak. Mereka membawa surat-surat, balas Bei Minah, tampak ketakutan. Rasa kesal Ardi mulai memuncak. Ia paling tidak suka diganggu, apalagi saat hendak berlibur. Dengan langkah berat dan wajah masam, ia berjalan menuju pintu utama. Bella memperhatikannya dengan penasaran. Di depan pintu berdiri 3 orang pria. 2 di antaranya berbadan tegap dengan setelan hitam yang tampak kaku, seperti petugas keamanan. Yang satu lagi, seorang pria paruh baya berkacamata dengan setelan abu-abu yang sedikit kusam, memegang sebuah map tebal di tangannya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Selamat siang dengan Bapak Ardiansyah? Tanya pria berkacamata itu dengan nada formal. Ya, saya sendiri. Ada apa ini? Saya tidak punya waktu, jawab Ardi ketus. Pria itu tidak terpengaruh oleh nada suara Ardi. Ia membuka mapnya dan mengeluarkan setumpuk kertas. Perkenalkan, saya Bapak Susilo dari Bank Mega Jaya, bagian penanganan aset bermasalah. Kami datang ke sini berdasarkan surat perintah resmi untuk melakukan penyitaan aset jaminan atas nama Bapak. Ardi terdiam sejenak mencerna kalimat itu. Lalu ia tertawa. Tawa yang dipaksakan dan penuh cemoohan. Penyitaan? Anda pasti salah. Semua tagihan saya lunas. Mungkin Anda salah alamat atau salah orang. Kami tidak salah, Pak, jawab Pak Susilo dengan tenang. Ia menunjukkan lembar paling atas dokumen itu. Utang pinjaman bisnis atas nama PT Adijaya Perkasa, dengan nomor referensi sekian-sekian. Bapak Ardiansyah sebagai pemilik sekaligus penjamin pribadi. Jaminan utamanya adalah properti di alamat ini, sertifikat hak milik nomor 789. Mata Ardi menyapu dokumen itu. Nomor referensi pinjaman itu benar. Nama perusahaannya benar. Tapi ini tidak mungkin. Pinjaman itu memang ada, pinjaman besar untuk ekspansi bisnisnya beberapa tahun lalu. Tapi jaminannya adalah aset perusahaan, bukan rumah pribadinya. Dan cicilannya selalu berjalan lancar. Ini konyol. Pasti ada kesalahan administrasi di bank Anda, sergah Ardi, kepercayaan dirinya mulai sedikit goyah. Cicilan pinjaman itu terdebet otomatis setiap bulan dari rekening perusahaan. Tidak pernah ada masalah. Benar, Pak. Cicilannya memang berjalan lancar. Sampai kemarin, kata Pak Susilo. Kemarin, terjadi pemicu klausa gagal bayar atau default. Dalam perjanjian kredit Bapak, ada klausul cross-collateral dan cross-default.
Artinya, beberapa aset pribadi yang diatasnamakan penjamin juga terikat dengan pinjaman ini. Jika salah satu dari aset pendukung itu dijual atau berpindah tangan tanpa persetujuan bank, maka seluruh pinjaman dianggap gagal bayar dan wajib dilunasi seketika. Kepala Ardi mulai pusing. Ia sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan ini. Aset pribadi? Aset mana? Aset apa yang Anda maksud? Tanya Ardi, suaranya mulai terdengar tegang. Pak Susilo membalik beberapa lembar kertas. Menurut data kami, beberapa aset yang terikat sebagai jaminan pendukung adalah sebuah ruko di Jalan Cendrawasih, sebidang tanah di area Bojongsari, dan beberapa lot saham di PT Sentosa Agung. Semua aset tersebut tercatat atas nama Ibu Kirana Dewi. Jantung Ardi seakan berhenti berdetak. Kirana. Nama itu menghantamnya seperti palu godam. Ruko, tanah, saham, itu adalah sampah-sampah yang ia berikan pada Kirana saat perceraian. Bagaimana mungkin sampah itu terhubung dengan pinjaman bisnis raksasanya? Dan menurut catatan yang kami terima dari Badan Pertanahan dan Kustodian Efek, seluruh aset tersebut telah dijual oleh Ibu Kirana kepada pihak ketiga dalam 3 bulan terakhir. Transaksi terakhir dilakukan seminggu yang lalu. Penjualan tersebut memicu klausa gagal bayar. Karena itu, sisa pokok utang sebesar, Pak Susilo berhenti sejenak untuk melihat angkanya, 57 miliar rupiah, jatuh tempo dan wajib dilunasi hari ini. Dunia Ardi seakan berputar. 57 miliar. Angka itu terdengar tidak nyata. Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Uangnya berputar di bisnis, di investasi. Ia menatap wajah datar Pak Susilo, mencari tanda-tanda bahwa ini semua hanya lelucon yang sangat tidak lucu. Tapi mata di balik kacamata itu menatapnya dengan dingin dan profesional. Bella, yang sejak tadi menguping dari ruang tamu, kini berjalan mendekat. Wajahnya pucat pasi. Ardi, apa yang terjadi? Mereka siapa? Ardi tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. Ia mencoba meraih ponsel di sakunya untuk menelepon pengacaranya, bankirnya, siapa saja. Karena Bapak tidak dapat melunasi jumlah tersebut hari ini, lanjut Pak Susilo, suaranya memecah keheningan yang mencekam, maka sesuai prosedur, kami akan melakukan penyitaan terhadap jaminan utama, yaitu rumah dan seluruh isinya ini. Kami membawa surat perintah dari pengadilan. Kami mohon kerjasamanya. Bapak dan Ibu kami berikan waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Setelah itu, properti ini akan kami segel. 2 jam? Suara Bella melengking, penuh ketidakpercayaan dan horor. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kami. Salah satu pria berbadan tegap maju selangkah, seolah mempertegas posisi mereka. Ardi akhirnya menemukan suaranya kembali, meski serak dan bergetar karena marah dan panik. Anda tidak bisa mengusir saya dari rumah saya sendiri. Saya akan menelepon pengacara saya. Saya akan menuntut bank Anda. Silakan Pak, jawab Pak Susilo tanpa gentar. Itu hak Bapak. Tapi prosedur tetap harus kami jalankan. Waktu Bapak dimulai dari sekarang. Kami akan menunggu di luar. Jika dalam 2 jam Bapak tidak kooperatif, kami terpaksa akan meminta bantuan pihak berwajib untuk melakukan pengosongan paksa. Setelah mengatakan itu, ketiga pria itu melangkah mundur, keluar dari pintu dan berdiri berjaga di teras. Mereka tidak pergi. Mereka menunggu. Ardi berdiri mematung di ambang pintu, menatap kosong ke arah tamannya yang terawat rapi. Suara tawa bahagianya dengan Bella beberapa jam yang lalu kini terasa seperti gema dari kehidupan orang lain. Koper-koper untuk bulan madu ke Eropa masih berdiri angkuh di dekatnya, kini tampak seperti monumen kebodohan dan kesombongannya. Ia akhirnya sadar. Ini bukan kesalahan administrasi. Ini bukan lelucon. Ini adalah sebuah rencana.
Sebuah serangan yang presisi, dingin, dan mematikan. Dan dalangnya adalah wanita yang selama ini ia anggap remeh dan bodoh. Kirana. Pintu kayu jati yang berat itu tertutup dengan bunyi pelan, namun bagi Ardi dan Bella, bunyinya terdengar seperti dentuman akhir sebuah dunia. Mereka berdua berdiri di ruang depan yang megah, dikelilingi oleh kemewahan yang beberapa menit lalu masih menjadi milik mereka. Keheningan yang tiba-tiba terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Suara musik jazz yang tadi mengalun lembut kini sudah mati, seolah ikut berduka. Yang tersisa hanyalah detak jam dinding antik, setiap detiknya terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Bella adalah yang pertama kali pecah. Wajahnya yang pucat pasi kini memerah karena amarah dan ketakutan. Ia berbalik menghadap Ardi, matanya berkaca-kaca. "Ardi, apa-apaan ini?" Desisnya, suaranya bergetar. "Siapa mereka? Penyitaan? Gagal bayar? Apa maksudnya semua ini? Kamu bilang bisnismu baik-baik saja. Kamu bilang kita aman." Ardi tidak menjawab. Ia masih menatap pintu, seolah berharap pintu itu akan terbuka kembali dan Pak Susilo akan masuk sambil tertawa dan berkata semua ini hanya salah paham. Tapi pintu itu tetap tertutup. Tembok kesombongannya mulai retak, memperlihatkan kepanikan di baliknya. "Ardi, jawab aku," bentak Bella, suaranya kini naik 1 oktav. Ia mencengkeram lengan Ardi. "Jangan diam saja. Katakan sesuatu." Aku tidak tahu." Akhirnya Ardi berhasil bersuara, meski terdengar seperti bisikan. "Pasti ada kesalahan. Ini tidak mungkin." "Tidak mungkin," ulang Bella dengan nada histeris. "Mereka membawa surat dari pengadilan, Ardi. Mereka menunggu di luar untuk mengusir kita." "Apanya yang tidak mungkin?" Ardi melepaskan cengkeraman Bella dengan kasar. Ia harus berpikir. Ia tidak boleh panik. Ia adalah Ardiansyah, pengusaha sukses yang selalu punya solusi. Ini hanya masalah kecil, sebuah birokrasi yang salah. Ia akan menyelesaikannya. Ia akan menelepon beberapa orang, membentak beberapa orang, dan semua ini akan selesai. Rumahnya akan aman, dan mereka akan tetap berangkat ke Paris malam ini. Ia harus percaya itu. Ia merogoh sakunya, tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan ponsel pintarnya. Daftar kontaknya penuh dengan nama-nama orang penting. Ia menekan nomor Reza, manajer bank prioritas yang selama ini melayaninya. Reza selalu bisa diandalkan, selalu memanggilnya Pak Bos, dan selalu bisa membereskan masalah kecil. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. "Halo, Pak Ardi." "Wah, tumben sekali menelepon, Pak Bos. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Reza dengan nada riang seperti biasa. "Reza, ada masalah besar di sini," kata Ardi, mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang dan berwibawa. "Ada orang-orang dari bagian aset bermasalah bank kamu datang ke rumah saya. Mereka bilang mau menyita rumah saya." "Ini lelucon apa?" Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Nada riang Reza lenyap seketika. "Sebentar, Pak. Saya coba cek sistem dulu." Ardi menunggu, jantungnya berdebar kencang. Ia bisa mendengar suara ketikan keyboard. Bella berdiri di dekatnya, menggigiti kukunya dengan cemas. "Halo, Pak Ardi." Suara Reza kembali terdengar, kali ini nadanya sangat formal dan hati-hati. "Saya sudah lihat datanya, Pak. Memang benar ada eksekusi jaminan hari ini untuk pinjaman PT Adijaya Perkasa." Darah Ardi terasa dingin. "Apa maksudmu?" "Aku tidak pernah menunggak, Za. Tidak sekalipun." "Betul, Pak. Bukan karena tunggakan cicilan. Tapi karena ada pemicu klausa cross default."
Beberapa aset penunjang jaminan atas nama mantan istri Bapak, Ibu Kirana, telah dijual. Sesuai perjanjian yang Bapak tanda tangani, hal itu membuat seluruh pinjaman jatuh tempo seketika. Ini di luar wewenang saya, Pak. Ini sudah ditangani langsung oleh divisi pusat. Ardi merasa seolah paru-parunya diremas. Tapi itu aset-aset tidak berguna. Nilainya tidak seberapa dibandingkan nilai pinjamanku. Kenapa bisa begitu? Di dalam perjanjian, nilai aset pendukung tidak menjadi masalah utama, Pak. Yang menjadi masalah adalah status kepemilikannya. Penjualan tanpa notifikasi kepada bank dianggap sebagai tindakan yang meningkatkan risiko kredit secara sepihak. Klausulnya sangat jelas, Pak. Maaf, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ardi menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tembok pertamanya telah runtuh. Orang dalam banknya sendiri tidak bisa menolongnya. Bagaimana? Tanya Bella penuh harap. Ardi menggeleng lemah. Dia bilang itu benar. Wajah Bella langsung kehilangan semua warnanya. Harapan terakhirnya padam. Tapi Ardi belum menyerah. Masih ada satu harapan lagi. Hukum. Ia menekan nomor pengacara perusahaannya, Pak Firman, seorang pengacara mahal yang dikenal lihai. Firman, saya butuh bantuanmu. Sekarang, kata Ardi begitu telepon tersambung, nadanya mendesak. Ia menjelaskan situasinya secepat dan sejelas yang ia bisa, menyebutkan nama bank, klausul cross-kolateral, dan nama Kirana. Pak Firman mendengarkan dengan saksama. Bisa bacakan detail klausul yang mereka tunjukkan? Ardi mengambil dokumen yang tadi sempat ia rebut dari tangan Pak Susilo, yang tergeletak di meja. Ia membacakan pasal-pasal yang rumit itu. Pak Firman terdiam cukup lama, membuat perut Ardi terasa mulas. Ardi, kata Pak Firman akhirnya, suaranya berat. Posisi bank sangat kuat. Klausul seperti ini standar untuk pinjaman skala besar. Mereka punya dasar hukum yang kokoh. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melawan? Tanya Ardi, suaranya nyaris putus asa. Melawan bisa saja. Kita bisa ajukan gugatan, meminta penangguhan eksekusi. Tapi itu proses yang lama dan mahal. Tidak akan selesai dalam 2 jam. Dan sejujurnya, peluang menangnya tipis. Yang dilakukan mantan istrimu, menjual aset yang secara hukum adalah miliknya, itu tidak ilegal, Ardi. Sama sekali tidak. Dia hanya menarik pelatuk dari pistol yang sudah kamu siapkan dan kamu arahkan ke kepalamu sendiri. Ini jebakan yang sangat cerdas dan sepenuhnya legal. Jebakan yang cerdas. Kata-kata itu menggema di kepala Ardi. Ia merasa mual. Ia telah dipermainkan. Bukan hanya dipermainkan, ia telah dihancurkan oleh wanita yang ia buang, wanita yang ia anggap bodoh. Ia teringat lagi wajah tenang Kirana di pengadilan agama, saat wanita itu menerima aset-aset sampah itu tanpa protes. Ternyata di balik wajah tenang itu, ada sebuah rencana yang mengerikan. Kirana pasti sudah tahu tentang klausul ini sejak lama. Ia pasti sudah merencanakannya berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Menunggu saat yang tepat. Dan saat yang tepat itu adalah seminggu setelah Ardi menikah lagi, saat ia berada di puncak kebahagiaannya. Ia mencoba mencari nomor Kirana, ingin memakinya, ingin meluapkan amarahnya. Tapi ia sadar, ia sudah menghapus nomor itu berbulan-bulan lalu. Sebuah tindakan simbolis untuk menghapus Kirana dari hidupnya. Betapa ironisnya. Ia membanting ponselnya ke sofa. Tembok pertahanan terakhirnya, tembok hukum, juga telah runtuh. Tamat sudah. Bella, yang mendengar percakapan itu, akhirnya meledak dalam tangis. Jadi ini akhirnya? Kita akan diusir? Kita akan jadi gelandangan? Ardi menatap sekeliling ruangan. Lukisan mahal,
patung edisi terbatas, perangkat audio canggih. Semua terasa asing. Semua bukan miliknya lagi. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Kita harus berkemas, kata Ardi pelan, suaranya kosong. Berkemas? Berkemas apa, Ardi? Isak Bella. Semua barang-barangku ada di sini. Tasku, sepatuku, perhiasanku. Apa mereka akan mengambil semuanya? Barang pribadi boleh dibawa. Pakaian, laptop, dokumen penting, jawab Ardi, mengulangi kata-kata Pak Susilo seperti robot. Dimulailah 2 jam paling kacau dan menyedihkan dalam hidup mereka. Ironi terbesar adalah, mereka memasukkan barang-barang mereka ke dalam koper-koper mewah yang tadinya disiapkan untuk bulan madu. Bella berlari ke ruang ganti, membuka laci-laci perhiasannya. Ia mengambil kalung berlian pemberian Ardi tadi pagi, juga beberapa perhiasan lain yang paling berharga. Ia menangis saat memasukkannya ke dalam sebuah kantong kecil. Ia mencoba memasukkan sebanyak mungkin tas dan sepatunya, tapi tidak ada cukup ruang. Ia harus memilih. Memilih antara tas Hermes atau Chanel, antara sepatu Louboutin atau Jimmy Choo. Sebuah pilihan yang beberapa jam lalu tidak pernah terbayangkan olehnya. Ardi lebih praktis. Ia mengumpulkan semua dokumen penting, paspor, ijazah, akta perusahaan, sertifikat-sertifikat. Ia memasukkan laptopnya dan beberapa pakaian kerja ke dalam koper. Saat membuka lemari, matanya tertumbuk pada setelan jas yang ia kenakan di hari pernikahannya dengan Bella. Ia memandangnya sejenak, lalu menutup pintu lemari dengan kasar. Kenangan indah itu kini terasa seperti racun. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Setiap menit terasa begitu berharga, sekaligus begitu menyakitkan. Mereka bergerak seperti 2 orang asing di dalam labirin kesedihan mereka sendiri, sesekali bertabrakan, bertukar tatapan kosong, lalu kembali sibuk dengan kepanikan masing-masing. Kemewahan di sekeliling mereka kini terasa seperti sebuah ejekan. Istana mereka telah berubah menjadi penjara, dan mereka adalah narapidana yang menunggu waktu eksekusi. 2 jam terasa seperti 2 menit. Ketukan di pintu depan terdengar lagi, kali ini lebih keras dan tegas. Sudah waktunya. Ardi dan Bella berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi oleh barang-barang yang tidak sempat mereka bawa. Ardi menatap Bella, yang wajahnya basah oleh air mata. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin permintaan maaf, mungkin kata-kata penenang. Tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ia telah gagal. Sang raja telah kehilangan kerajaannya. Pintu itu terbuka untuk kedua kalinya, dan kali ini rasanya seperti pintu menuju tiang gantungan. Pak Susilo berdiri di sana, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Di belakangnya, timnya sudah siap dengan gulungan segel berwarna merah dan papan pengumuman sita. Waktunya sudah habis, Pak Bu, katanya dengan nada datar. Ardi tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Tenaganya sudah habis terkuras oleh kepanikan dan keputusasaan. Ia mengambil gagang kopernya. Bella melakukan hal yang sama, tangannya yang satu lagi memeluk erat tas tangannya yang berisi perhiasan. Mereka berjalan melewati ambang pintu rumah mereka untuk terakhir kalinya. Sebuah walk of shame yang disaksikan oleh para petugas bank dan mungkin beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik tirai jendela mereka. Begitu mereka berada di halaman depan, tim bank langsung masuk ke dalam. Ardi mendengar suara pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Beberapa saat kemudian, mereka mulai memasang segel di pintu dan gerbang. Sebuah garis merah tebal yang secara resmi memisahkan mereka dari kehidupan mereka sebelumnya. Ardi menelan ludah, tenggorokannya terasa tercekat. Bella terisak pelan di sampingnya. "Sekarang kita kemana?" bisik Bella, suaranya parau. Ardi melihat ke jalanan. Mobil Alphard hitamnya yang biasa terparkir di garasi tidak ada.
Tentu saja, pikirnya getir. Mobil itu pasti aset perusahaan juga. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba memesan taksi online, namun kemudian ia teringat sesuatu. Ia harus menelepon sopir pribadinya, Pak Ujang. Mungkin ia bisa membantu, setidaknya mengantar mereka ke suatu tempat. Halo, Pak Ujang? Bapak di mana? Bisa jemput saya di rumah sekarang? Waduh, maaf sekali Pak Ardi, jawab suara di seberang telepon, terdengar gugup. Saya tidak bisa, Pak. Tadi ada orang dari leasing datang ke rumah saya, Pak. Katanya mobil Alphard punya perusahaan dan harus ditarik. Mobilnya sudah dibawa sama mereka, Pak. Katanya perusahaan Bapak ada masalah. Maaf ya, Pak. Klik. Telepon ditutup. Ardi meremas ponselnya. Kejutan lain. Mereka benar-benar melumpuhkannya dari segala sisi. Ia dan Bella kini benar-benar terdampar di pinggir jalan di depan rumah mereka sendiri, hanya dengan beberapa koper. Orang-orang yang lalu lalang melirik mereka dengan penasaran. Ardi merasa telanjang. Harga dirinya yang setinggi langit kini hancur lebur menjadi debu. Ia harus menghubungi seseorang. Teman. Ya, ia punya banyak teman. Teman-teman kaya, teman-teman berpengaruh. Ia membuka kontaknya dan menemukan nama Doni Property. Doni adalah teman main golfnya, rekan bisnis yang sering ia traktir makan malam mahal. Halo Don. Bro, ganggu nggak? Sapa Ardi, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Ardi. Tumben telepon. Ada apa bro? Mau ngajak main golf lagi? Bukan bro. Gini, gue lagi ada masalah dikit di rumah. Ada perbaikan pipa besar-besaran, jadi listrik dan air mati total. Kira-kira gue sama Bella bisa numpang nginap di rumah lo semalam 2 malam nggak ya? Ardi berbohong. Ia terlalu malu untuk menceritakan kebenarannya. Terjadi jeda yang cukup lama. Ardi bisa mendengar Doni berbicara dengan seseorang di latar belakang. Waduh, sorry banget Di, jawab Doni akhirnya, nadanya berubah canggung. Kebetulan banget mertua gue lagi datang dari kampung. Kamar tamu penuh semua. Sorry banget ya bro. Sebuah alasan yang terdengar sangat klise. Ardi tahu Doni berbohong. Berita buruk di kalangan mereka menyebar lebih cepat dari api. Doni pasti sudah dengar. Oh, oke. Nggak apa-apa bro. Thanks ya, kata Ardi cepat, lalu menutup telepon sebelum Doni sempat mengatakan kebohongan lainnya. Penolakan itu terasa seperti tamparan. Ia mencoba menelepon satu teman lagi, Bambang, teman arisannya. Jawabannya serupa. Wah, rumah lagi direnovasi Di. Berantakan banget. Bella, yang melihat wajah Ardi yang semakin kelam, mengambil alih. Biar aku coba telepon temanku. Ia menelepon Ririn, sahabat sosialitanya yang paling dekat. Ia menceritakan kebohongan yang sama. Ririn terdengar sangat bersimpati. Oh my god Bella. Kasihan banget sih kamu. Tapi aduh, sorry banget sayang. Aku lagi mau ke Bali besok pagi-pagi buta. Udah di bandara nih. Nanti kalau aku pulang kita ketemuan ya. You take care, okay? Bella tahu Ririn tidak sedang di bandara. Ia bisa mendengar suara televisi di latar belakang. Satu persatu, pintu pertolongan tertutup di depan wajah mereka. Dunia yang dulu memuja mereka, kini membuang mereka begitu saja. Tidak ada yang mau berdekatan dengan orang yang sedang jatuh. Kita ke rumah orang tuaku saja, usul Bella dengan suara kecil, sebuah pilihan yang jelas sangat tidak ia inginkan. Tidak, jawab Ardi tegas. Aku tidak mau ayahku melihatku seperti ini. Jangan pernah. Rasa malunya terlalu besar. Ia lebih baik tidur di jalanan daripada harus menghadapi tatapan kasihan atau ceramah dari ayahnya.
Akhirnya, tanpa pilihan lain, Ardi memesan taksi konvensional yang kebetulan lewat. Sopir taksi setengah baya itu menatap mereka dan tumpukan koper mewah mereka dengan heran. "Mau kemana, Pak Bu?" Ardi dan Bella saling pandang. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Ardi berpikir cepat. Ia harus pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tempat yang jauh dari lingkungan elit mereka. "Jalan Jaksa, Pak," kata Ardi akhirnya, menyebut nama sebuah area yang dikenal dengan penginapan-penginapan murah untuk para turis ransel. Sopir taksi itu mengangguk dan mulai melajukan mobilnya. Perjalanan itu terasa sangat sunyi dan mencekam. Mereka melewati gedung-gedung pencakar langit yang megah, restoran-restoran mewah tempat mereka biasa makan, butik-butik desainer tempat Bella biasa berbelanja. Semua pemandangan itu kini terasa seperti mengejek mereka. Bella menatap keluar jendela, air matanya mengalir tanpa suara. Ardi hanya menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras menahan gejolak emosi di dalam dadanya. Setelah hampir 1 jam perjalanan menembus kemacetan Jakarta, mereka tiba di sebuah jalan yang sempit dan ramai. Suasananya sangat berbeda dari dunia mereka. Berisik, agak kumuh, dan penuh dengan kehidupan jalanan. Sopir taksi menghentikan mobilnya di depan sebuah bangunan tua dengan papan nama Losmen Sentosa. "Di sini cukup murah, Pak," kata sopir taksi itu, seolah bisa membaca situasi mereka. Ardi membayar ongkos taksi dengan sisa uang tunai di dompetnya. Mereka menurunkan koper-koper mereka di trotoar yang retak-retak. Bau got samar-samar tercium. Resepsionis losmen itu adalah seorang pria kurus yang menatap mereka dengan curiga. Ardi memesan 1 kamar untuk 1 malam, membayar dengan uang tunai. Mereka diberi sebuah kunci dengan gantungan kayu besar. Kamar mereka berada di lantai 3. Tidak ada lift. Mereka harus menyeret koper-koper berat mereka menaiki tangga yang sempit. Saat Ardi membuka pintu kamar, bau apek dan lembab langsung menyambut mereka. Kamarnya kecil, hanya cukup untuk sebuah tempat tidur dengan sprei yang warnanya sudah pudar, sebuah lemari kayu tua, dan sebuah kipas angin yang berputar lambat di langit-langit. Di sudut ruangan ada kamar mandi kecil dengan dinding berkerak. Ini adalah suite bulan madu mereka. Bella berdiri di ambang pintu, menolak untuk masuk. Ia menatap ruangan itu dengan jijik dan ngeri. Ini adalah mimpi buruk. Begitu Ardi berhasil memasukkan semua koper dan menutup pintu, benteng pertahanan Bella runtuh total. Ia melemparkan tas tangannya ke lantai dan mulai berteriak. "Ini hidupku sekarang? Ini? Tinggal di tempat menjijikkan seperti ini?" Ia menjerit, suaranya pecah oleh isak tangis. "Kamu bilang kamu akan memberiku segalanya. Kamu bilang aku tidak akan pernah kekurangan. Kamu pembohong, Ardi. Pembohong." Ia mulai memukuli dada Ardi dengan tangannya yang terkepal. "Kamu menghancurkan hidupku. Aku membencimu. Aku membencimu." Ardi hanya diam, menerima pukulan-pukulan itu. Ia tidak punya tenaga untuk melawan atau membela diri. Setiap kata yang diucapkan Bella terasa seperti belati yang menusuknya, karena ia tahu semua itu benar. Ia telah berjanji akan memberikan Bella sebuah istana, tapi kini ia hanya bisa memberikan sebuah kamar losmen yang bau. Setelah lelah menangis dan berteriak, Bella merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada pintu. Isak tangisnya kini berubah menjadi rintihan putus asa. Ardi berjalan pelan dan duduk di tepi tempat tidur yang berderit. Ia menatap istrinya yang hancur, lalu menatap dinding dengan cat yang mengelupas. Di luar, lampu neon losmen yang berkedip-kedip memancarkan cahaya merah ke dalam kamar mereka yang temaram. Suara bising jalanan masuk melalui jendela yang tidak tertutup rapat. Kesombongan, kekayaan, status sosial, semua itu lenyap dalam hitungan jam. Yang tersisa hanyalah 2 orang manusia yang terasing, terjebak dalam reruntuhan mimpi mereka.
Ini adalah malam pertama mereka di aspal, dan rasanya lebih dingin dan lebih keras dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi datang tanpa permisi, menyelinap masuk melalui celah di tirai kusam jendela losmen. Cahaya matahari yang biasanya terasa hangat dan ramah, kini terasa kejam. Ia menelanjangi semua kekurangan di kamar sempit itu. Noda-noda di dinding, debu yang beterbangan di udara, dan sprei yang entah sudah berapa lama tidak diganti. Ardi terbangun dengan rasa sakit di lehernya, akibat tidur di atas bantal yang keras seperti batu. Ia melihat Bella masih meringkuk di sisi lain tempat tidur, membelakanginya. Bahkan dalam tidur pun, ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Semalam, setelah ledakan amarah Bella, mereka tidak berbicara lagi. Keheningan di antara mereka lebih berat daripada kebisingan jalanan di luar. Semalam adalah kejutan dan kemarahan. Pagi ini adalah keputusasaan. Rasa panik yang membakar kemarin telah berubah menjadi abu dingin di perut Ardi. Ia tidak bisa hanya duduk di sini dan membiarkan dirinya hancur. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan Kirana. Bukan untuk memohon, bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk berdiri di hadapannya dan menuntut penjelasan. Ia perlu mengerti. Ia perlu melihat wajah wanita yang telah meruntuhkan dunianya dalam sekejap. "Bella, bangun," katanya pelan sambil mengguncang bahu istrinya. Bella menggeliat, matanya terbuka perlahan. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat di mana ia berada. Saat kesadaran itu datang, ekspresi wajahnya langsung berubah muram. "Aku mimpi kita ada di Paris," bisiknya lirih. Ardi tidak menanggapi. "Kita harus pergi. Aku harus mencari tahu sesuatu." Ia bangkit dan masuk ke kamar mandi yang sempit. Air dingin yang keluar dari pancuran seolah menyadarkannya sepenuhnya akan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Setelah berpakaian seadanya, ia menarik Bella yang masih tampak setengah sadar untuk keluar dari losmen itu. Tujuan pertamanya adalah mesin ATM terdekat. Ia masih punya sedikit harapan bahwa pembekuan itu hanya berlaku untuk rekening utama, mungkin kartu kreditnya masih bisa digunakan. Mereka menemukan sebuah ATM di depan sebuah minimarket. Ardi memasukkan kartu kredit platinumnya, kartu yang dulu bisa ia gunakan untuk membeli apa saja yang ia inginkan. Ia mencoba menarik sejumlah uang. Di layar muncul tulisan merah yang tegas, "Transaksi ditolak." Ia mencoba lagi dengan kartu debit prioritasnya. Hasil yang sama. Ia mencoba semua kartu yang ada di dompetnya, satu persatu. Semuanya ditolak. Bella berdiri di belakangnya, menyaksikan setiap penolakan itu dengan wajah yang semakin pucat. Kini resmi sudah. Mereka benar-benar tidak punya uang. Sisa uang tunai di dompet Ardi bahkan tidak cukup untuk membayar losmen untuk 1 malam lagi. Ardi menarik napas panjang, mencoba menekan gelombang kepanikan yang baru. "Oke, rencana B, aku harus menemukan Kirana." Ia mulai dengan hal yang paling mudah, media sosial. Ia membuka Instagram, Facebook. Ia mengetik nama Kirana Dewi. Tidak ada hasil. Ia mencoba berbagai variasi nama. Tetap tidak ada. Kirana telah menghapus jejak digitalnya. Ia seolah tidak pernah ada. Ardi kemudian teringat beberapa teman lama mereka, teman-teman dari masa pernikahannya dengan Kirana yang perlahan ia tinggalkan karena dianggap tidak selevel lagi. Ia harus menelan harga dirinya. Panggilan pertama ia tujukan pada Ratih, teman arisan Kirana dulu. "Halo Ratih? Ini Ardi," sapanya merasa canggung. "Ardi? Wah, apa kabar?" "Sudah lama sekali," jawab Ratih, suaranya terdengar terkejut. "Baik, Tih. Maaf mengganggu. Aku cuma mau tanya, apa kamu masih berhubungan dengan Kirana? Aku kehilangan kontaknya dan ada sesuatu yang penting yang perlu aku bicarakan." Terdengar jeda sejenak. "Kirana?
Wah, jujur aku sudah lama sekali tidak bertemu dengannya, Di. Mungkin setahun lebih. Setelah kalian bercerai, dia jadi jarang sekali ikut kumpul. Terakhir aku dengar, dia bilang mau pindah ke tempat yang lebih tenang, jauh dari Jakarta. Tapi aku tidak tahu di mana. Sebuah jawaban yang aman dan tidak membantu. Ardi merasa Ratih tahu lebih banyak, tapi memilih untuk tidak memberitahukannya. Ia mencoba menelepon 2 orang teman lama lainnya. Polanya sama. Mereka semua mengaku sudah lama kehilangan kontak dengan Kirana. Dinding kebisuan telah dibangun di sekeliling Kirana, dan teman-temannya adalah penjaga setia dinding itu. Putus asa, Ardi memutuskan untuk mendatangi alamat terakhir Kirana yang ia tahu, sebuah apartemen kelas menengah yang disewa Kirana setelah mereka berpisah. Ia dan Bella naik ojek online, sebuah pengalaman pertama bagi Bella yang membuatnya merasa terhina. Mereka tiba di gedung apartemen yang sederhana. Ardi bertanya kepada resepsionis di lobi. Ibu Kirana di unit 12B? Oh, beliau sudah pindah, Pak. Sudah sekitar 2 bulan yang lalu, kata resepsionis itu. Apa beliau meninggalkan alamat baru atau nomor yang bisa dihubungi? Tanya Ardi penuh harap. Resepsionis itu menggeleng. Tidak ada, Pak. Beliau menyelesaikan semua administrasi dengan rapi. Bayar semuanya tunai dan langsung pergi. Orangnya sangat baik dan pendiam. Ardi bersandar di meja resepsionis, merasa lemas. Kirana telah merencanakan ini dengan sangat matang. Ia menghapus jejaknya langkah demi langkah, memastikan dirinya tidak bisa ditemukan. Sementara Ardi sibuk dalam pencariannya yang sia-sia, Bella semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia duduk di bangku taman yang kotor di depan gedung apartemen, menunggu Ardi. Ia mengeluarkan ponselnya, bukan untuk menelepon seseorang, tapi untuk membuka galeri fotonya. Ia melihat foto-foto pernikahannya yang megah seminggu yang lalu. Ia melihat dirinya tersenyum bahagia, mengenakan gaun pengantin impiannya. Ia melihat foto-foto liburannya di Bali beberapa bulan lalu, menginap di villa pribadi dengan kolam renang tanpa batas. Ia melihat foto-foto barang-barang mewah yang ia pamerkan, tas, sepatu, jam tangan. Setiap foto terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Kehidupan itu terasa begitu nyata, namun kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Ia tidak mengenali wanita yang ada di foto-foto itu lagi, sama seperti ia tidak mengenali pria putus asa yang kini menjadi suaminya. Di tengah keputusasaannya, pikiran Ardi melayang kembali ke masa lalu, mencoba mencari jawaban, mencoba menemukan titik di mana semuanya mulai salah. Sebuah kenangan muncul dengan jelas. Sebuah makan malam di rumah mereka sekitar 2 tahun yang lalu. Ia mengundang beberapa rekan bisnis penting. Bella juga ada di sana sebagai teman salah satu rekannya. Kirana, sebagai nyonya rumah, telah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Makanannya lezat, rumahnya rapi. Tapi Ardi hampir tidak memperhatikannya. Matanya terus tertuju pada Bella yang malam itu tampil memukau. Ia secara terang-terangan menggoda Bella, melontarkan pujian-pujian sambil tertawa, sementara Kirana hanya bisa tersenyum kaku di sampingnya. Istri saya ini jago sekali di dapur, kata Ardi kepada tamunya, menepuk pundak Kirana. Tapi kalau soal bisnis, dia sama sekali tidak mengerti. Dunianya ya hanya seputar resep masakan dan tanaman hias. Semua tamunya tertawa, menganggapnya sebagai lelucon. Tapi Ardi melihat kilat luka di mata Kirana sebelum wanita itu menunduk. Saat itu, Ardi merasa superior. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menanam benih kebencian. Kenangan lain muncul. Suatu sore di ruang kerja, ia menyodorkan setumpuk dokumen tebal di depan Kirana. Sayang, tolong tanda tangani ini ya. Ini hanya dokumen rutin untuk perpanjangan kredit usaha. Kirana mengambil pulpen, tapi ia berhenti sejenak. Ini apa, Mas?
Kok tebal sekali? Sudahlah, kamu tidak akan mengerti istilah-istilah perbankan ini, jawab Ardi tidak sabar. Ini cuma formalitas. Tanda tangani saja di bagian yang sudah aku tandai. Aku sedang buru-buru. Dengan ragu, Kirana menandatanganinya. Ia percaya pada suaminya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani surat yang mengikat aset-aset pribadinya, aset warisan orang tuanya, sebagai jaminan pendukung untuk utang raksasa Ardi. Ardi sengaja melakukannya atas nama Kirana, berpikir itu adalah cara cerdas untuk melindungi aset atas namanya sendiri dari risiko. Ia tidak pernah menjelaskan apapun pada Kirana. Ia meremehkan kecerdasan istrinya. Dan kenangan yang paling menyakitkan, ruang mediasi saat proses perceraian. Pengacaranya, Pak Firman, berbisik kepadanya. Pak Ardi, saya sarankan kita negosiasikan kembali pembagian aset atas nama Bu Kirana. Ruko dan tanah itu, meskipun nilainya tidak seberapa sekarang, lokasinya potensial. Dan ada beberapa klausul di perjanjian kredit Bapak yang mungkin terkait. Ardi memotongnya dengan angkuh. Firman, jangan buang-buang waktu. Berikan saja semua sampah itu padanya. Anggap saja itu uang tutup mulut. Aku tidak mau berdebat soal recehan. Kita harus fokus pada aset utamaku. Cepat selesaikan saja. Ardi melirik ke arah Kirana yang duduk diam di seberang meja. Ia mengharapkan melihat air mata atau drama. Tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan yang aneh. Kirana menerima semua aset itu tanpa negosiasi, tanpa emosi. Ardi menganggapnya sebagai tanda kepasrahan dan kebodohan. Ardi sekarang sadar. Itu bukan kepasrahan. Itu adalah kemenangan dalam diam. Saat itu, Kirana sudah memegang semua kartunya. Ia sudah tahu persis apa yang akan ia lakukan. Ia hanya menunggu Ardi menandatangani surat cerai dan secara resmi menyerahkan senjata pemusnah itu ke tangannya. Lamunan Ardi buyar saat Bella menyentuh lengannya. Bagaimana? Ketemu? Ardi menggeleng. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Dia hilang. Dia merencanakan semuanya dengan sempurna. Mereka kembali ke losmen yang pengap itu sore harinya, dengan tangan hampa dan perut yang lapar. Ardi merebahkan dirinya di tempat tidur, menatap langit-langit yang retak. Pencariannya tidak membuahkan hasil. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya teman yang bisa diandalkan. Ia benar-benar sendirian, terdampar di sebuah pulau antah berantah bersama wanita yang mungkin akan segera meninggalkannya. Ia menutup matanya, merasakan beban kekalahan yang begitu berat menimpa dadanya hingga ia sulit bernapas. Jejak sang mantan telah membawanya ke jalan buntu, ke dasar jurang yang paling dalam. Hari kedua di pengasingan terasa lebih brutal dari hari pertama. Jika hari pertama adalah tentang shock dan penolakan, hari kedua adalah tentang kenyataan yang dingin dan keras. Kenyataan itu datang dalam bentuk rasa lapar yang melilit perut. Sisa uang tunai Ardi sudah habis untuk membayar ojek dan membeli air mineral. Mereka belum makan apa-apa sejak sarapan mewah sehari sebelumnya, yang kini terasa seperti terjadi seabad yang lalu. Pagi itu, ponsel Ardi yang sejak kemarin sepi, tiba-tiba berdering tanpa henti. Tapi panggilan itu bukan membawa kabar baik. Panggilan pertama datang dari Heru, General Manager kepercayaannya. Pak Ardi. Gawat Pak. Kantor kita disegel. Suara Heru terdengar panik. Pagi ini saya dan anak-anak mau masuk, tapi di depan sudah ada petugas keamanan dari bank. Semua akses ditutup. Katanya seluruh aset PT Adijaya Perkasa dibekukan sampai proses lelang selesai. Kita harus bagaimana, Pak? Ardi memejamkan matanya. Efek domino yang ia takutkan telah dimulai. Tenangkan semua karyawan, Heru. Katakan ini hanya sementara. Saya akan coba cari solusi.
Ardi tahu ia berbohong. Tidak ada solusi. Belum sempat ia meletakkan ponselnya, panggilan lain masuk. Kali ini dari Buana, klien terbesarnya yang proyeknya bernilai puluhan miliar. Ardi, saya baru dengar kabar tidak enak soal perusahaan kamu. Benar berita itu? Tanya Buana tanpa basa-basi. Hanya salah paham sedikit, Pak. Sedang kami urus, jawab Ardi, suaranya bergetar. Jangan ada salah paham dalam bisnis, Ardi. Saya tidak bisa mengambil risiko. Dengan sangat menyesal, saya harus membatalkan kontrak kerja sama kita. Surat resminya akan segera menyusul dari pengacara saya. Ardi bahkan tidak sempat memprotes. Telepon sudah ditutup. Satu lagi pilar penyangga kerajaannya runtuh. Setelah itu, teleponnya tidak berhenti berdering. Para supplier menagih utang, para klien kecil ikut membatalkan pesanan, dan beberapa kepala divisi menanyakan nasib mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kerajaan bisnis yang ia bangun dengan susah payah selama 15 tahun, hancur lebur melalui serangkaian panggilan telepon. Di tengah badai telepon itu, sebuah pesan masuk dari Rian, salah satu staf IT juniornya yang dulu pernah ia bantu biaya pengobatan ibunya. Rian adalah salah satu dari sedikit orang yang tulus menghormatinya. Pak Ardi, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah ini penting, tapi saya rasa Bapak perlu tahu. Beberapa bulan ini, ada pergerakan aneh dari kompetitor utama kita, PT Citra Mandiri. Dan saya dengar dari teman saya yang bekerja di sana, mereka baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan supplier kecil bernama PT Sentosa Agung. Saya juga dengar selentingan kalau ruko di Jalan Cendrawasih yang dulu milik perusahaan kita, sekarang dibeli oleh mereka juga. Semoga Bapak baik-baik saja. Ardi membaca pesan itu berulang kali. PT Sentosa Agung. Ruko di Jalan Cendrawasih. Nama-nama aset yang ia berikan pada Kirana. Kepalanya terasa seperti dihantam godam. Sekarang semuanya menjadi jelas. Kirana tidak hanya menjual aset-aset itu. Ia menjualnya secara strategis kepada musuh bebuyutan Ardi. PT Sentosa Agung, yang sahamnya dianggap Ardi tidak berharga, ternyata adalah satu-satunya pemasok komponen kunci untuk produk andalan Ardi. Dengan mengakuisisinya, PT Citra Mandiri kini memegang kendali atas rantai pasokan Ardi. Mereka bisa menghentikan pasokan kapan saja, melumpuhkan produksinya. Ruko di Jalan Cendrawasih bukan sekadar ruko tua. Itu adalah gudang distribusi vital untuk wilayah Jakarta Barat. Dengan menjualnya kepada kompetitor, Kirana telah memotong salah satu jalur distribusi terpenting Ardi. Bahkan tanah di Bojongsari, Ardi baru ingat, berlokasi tepat di sebelah lahan yang sedang diincar perusahaannya untuk ekspansi pabrik. Tanpa tanah itu, rencana ekspansinya mati total. Ini bukan sekadar balas dendam untuk memicu gagal bayar. Ini adalah pembunuhan bisnis yang terencana, dieksekusi dengan presisi seorang jenderal perang. Setiap langkah telah diperhitungkan untuk menyebabkan kerusakan maksimal. Kirana tidak hanya ingin membuatnya bangkrut, ia ingin memastikan Ardi tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Rasa ngeri menjalari tulang punggung Ardi. Wanita pendiam yang selama ini hidup di bawah bayang-bayangnya, ternyata adalah seorang ahli strategi yang jenius dan tanpa ampun. Ardi menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tamat. Benar-benar tamat. Tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan. Ia menatap Bella, yang sejak tadi hanya diam mengamati kepanikannya. Di mata Bella, ia tidak lagi melihat cinta atau kekaguman. Yang ada hanya tatapan kosong, campuran antara kasihan dan ketakutan. Bella berada di persimpangan jalan paling krusial dalam hidupnya. Ia menikahi Ardi karena janji kemewahan, keamanan, dan kehidupan yang glamor. Semua janji itu kini telah menjadi debu. Untuk apa ia bertahan? Ia masih muda, masih cantik.
Ia bisa memulai lagi. Ia bisa pulang ke rumah orang tuanya, mengakui kesalahannya, dan mungkin mereka akan menerimanya kembali. Atau ia bisa menghubungi beberapa teman prianya yang kaya raya, yang ia tahu pasti akan dengan senang hati menolongnya. Ia menatap Ardi, pria yang kini duduk meringkuk di sudut kamar, wajahnya terbenam di kedua telapak tangannya. Pria itu tampak begitu kalah, begitu hancur. Tidak ada lagi jejak tiran sombong yang ia kenal. Yang ada hanyalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Sebagian dari dirinya merasa jijik, tapi anehnya, sebagian kecil lainnya merasa iba. Rasa lapar di perutnya terasa semakin menjadi-jadi, membawanya kembali pada kenyataan yang mendesak. Mereka butuh uang untuk makan. Ardi jelas tidak dalam kondisi bisa melakukan apa-apa. Bella tahu ia harus bertindak. Ia membuka kopernya dan matanya tertumbuk pada kotak bludru tempat ia menyimpan kalung berlian pemberian Ardi. Kalung prabulan madu itu. Sebuah ironi yang menyakitkan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kotak itu. Ia tidak pernah melakukan hal seperti ini seumur hidupnya. Ia menyambar jaket dan berjalan keluar dari kamar losmen tanpa berkata apa-apa kepada Ardi. Ia bertanya kepada resepsionis di mana lokasi pegadaian terdekat. Berjalan sendirian di lingkungan yang asing itu terasa menakutkan. Tatapan orang-orang membuatnya tidak nyaman. Ia akhirnya menemukan sebuah toko kecil dengan tulisan pegadaian resmi di depannya. Dengan jantung berdebar, ia masuk. Bau ruangan itu aneh, campuran antara besi tua dan keputusasaan. Seorang pria gendut berkacamata tebal menatapnya dari balik terali besi. "Ada yang bisa dibantu, Nona?" Bella membuka kotak bludru itu dengan ragu. "Saya mau menggadaikan ini." Pria itu mengambil kalung itu, memeriksanya dengan kaca pembesar, menimbangnya, lalu mengetik sesuatu di kalkulatornya. 5 juta, katanya singkat. "Apa? 5 juta?" protes Bella. "Ardi membelinya seharga hampir 500.000. Pria itu tersenyum sinis. "Nona, ini pegadaian, bukan toko perhiasan. Saya tidak peduli harga belinya. Saya hanya menilai harga berlian dan emasnya jika dilebur. 5 juta. Mau ambil atau tidak?" Bella merasa ingin menangis. Tapi ia butuh uang itu. Dengan perasaan terhina, ia mengangguk. Ia menyerahkan KTP-nya, menandatangani surat gadai, dan menerima beberapa lembar uang 100 ribuan yang sudah lecek. Ia keluar dari pegadaian itu dengan perasaan aneh. Di satu sisi, ia merasa sangat rendah dan malu. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia baru saja melakukan sesuatu untuk bertahan hidup sendirian. Ia mampir ke sebuah warteg di dekat losmen, membeli 2 bungkus nasi dengan lauk sederhana. Aroma makanan membuat perutnya semakin keroncongan. Saat ia kembali ke kamar, Ardi masih dalam posisi yang sama. Bella meletakkan bungkusan nasi itu di meja kecil. Ardi mengangkat kepalanya, matanya merah. Ia melihat leher Bella yang kosong. Ia sadar apa yang telah Bella lakukan. "Kamu menjualnya?" bisiknya, suaranya serak. "Menggadaikannya," koreksi Bella pelan. Ardi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya lagi. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak bencana ini dimulai, Ardi menangis. Bukan tangisan amarah, tapi tangisan seorang pria yang benar-benar hancur, yang egonya telah dilucuti hingga ke tulang. Ia menangis karena kegagalannya, karena rasa malunya, karena ia bahkan tidak bisa memberi makan istrinya. Bella berdiri diam, menatap suaminya yang menangis. Ia tidak jadi pergi. Setidaknya tidak hari ini. Ia membuka bungkusan nasi itu dan menyodorkannya ke arah Ardi. "Makanlah," katanya lembut. "Kamu perlu tenaga."
Mereka makan dalam diam, duduk di tepi tempat tidur yang reot. Nasi dan tempe orek itu terasa hambar di lidah mereka. Tapi di tengah keheningan yang canggung itu, sesuatu yang baru mulai terbentuk. Sebuah kemitraan yang lahir bukan dari kemewahan atau gairah, melainkan dari penderitaan dan kebutuhan untuk bertahan hidup bersama. Aset-aset mereka memang telah hilang, tapi mungkin, hanya mungkin, mereka akan menemukan sesuatu yang lain di tengah puing-puing ini. Beberapa hari berikutnya di losmen terasa seperti hidup dalam ruang hampa. Uang hasil gadai kalung Bella memberi mereka napas, tapi napas yang dangkal dan terbatas. Mereka bisa membeli makanan sederhana dan membayar sewa kamar harian, tapi mereka tidak bisa membeli jalan keluar dari situasi mereka. Keheningan di antara Ardi dan Bella tidak lagi tegang, melainkan berat. Sebuah keheningan yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan. Pertengkaran dan amarah telah terkuras habis, yang tersisa hanyalah puing-puing dari dua kehidupan yang hancur. Bagi Ardi, keputusasaan perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sebuah obsesi yang dingin dan membara. Ia harus bertemu Kirana. Setiap malam, ia memutar ulang percakapan terakhirnya dengan pengacaranya, dengan para stafnya. Ia menyusun kepingan-kepingan puzzle dari rencana Kirana yang brilian sekaligus kejam itu. Semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa melanjutkan hidup, bahkan kehidupan sengsara sekalipun, sebelum ia mendengar semuanya langsung dari mulut wanita itu. Ia tidak lagi ingin berteriak atau memaki. Ia hanya ingin menatap mata Kirana dan bertanya, mengapa? Ia butuh sebuah titik. Sebuah akhir dari bab ini, seburuk apapun akhir itu. Tapi bagaimana cara menemukan hantu? Kirana telah menghapus semua jejaknya dengan sangat bersih. Ardi menghabiskan waktu berjam-jam di kamar losmen yang pengap, mencoba berpikir, mencoba mengingat kembali percakapan-percakapan remeh dari masa lalu yang mungkin menyimpan petunjuk. Ia membongkar isi kopernya, bukan untuk mencari pakaian, tapi untuk mencari sisa-sisa dari kehidupannya yang dulu. Di bagian bawah koper, terselip sebuah hard drive eksternal tua, tempat ia menyimpan data-data lama yang sudah ia lupakan. Ia menyambungkan hard drive itu ke laptopnya. Di dalamnya ada ribuan file yang tidak terorganisir, foto-foto liburan, dokumen-dokumen kerja lama, musik-musik yang sudah ketinggalan zaman. Ia membuka folder foto keluarga. Ada ratusan foto dari masa awal pernikahannya dengan Kirana. Mereka tampak bahagia, atau setidaknya, Ardi mengira mereka bahagia saat itu. Ia terus menggulir, melewati foto-foto ulang tahun, foto lebaran, hingga ia menemukan sebuah album berjudul Pulang Kampung Eyang. Foto-foto itu menunjukkan sebuah desa kecil yang asri. Ada foto Kirana yang tersenyum tulus, berdiri di depan sebuah rumah kayu sederhana dengan latar belakang hamparan sawah hijau. Ardi ingat sekarang. Itu adalah desa kelahiran nenek Kirana di suatu tempat di Jawa Tengah. Kirana sangat mencintai tempat itu. Ardi samar-samar mengingat sebuah percakapan di suatu malam yang larut. Kirana pernah berkata, kalau suatu saat nanti kita sudah tua, aku ingin tinggal di sini, Mas. Jauh dari macet dan polusi. Udaranya sejuk, orang-orangnya ramah. Hidup terasa lebih lambat dan damai. Ardi ingat jawabannya saat itu. Ia tertawa meremehkan. Buat apa tinggal di tempat kampungan seperti itu? Tidak ada tantangan. Mimpiku itu punya penthouse di New York, bukan gubuk di tengah sawah. Sebuah petunjuk. Sebuah kemungkinan. Itu adalah satu-satunya pegangan yang ia miliki. Aku tahu di mana dia, kata Ardi tiba-tiba, memecah keheningan di kamar. Bella, yang sedang melamun menatap keluar jendela, menoleh kaget. Mereka menggunakan sebagian besar sisa uang mereka untuk perjalanan itu. 2 tiket bus ekonomi menuju kota kabupaten terdekat dari desa itu.
Perjalanan selama lebih dari 10 jam itu adalah sebuah siksaan bagi Bella dan sebuah pelajaran kerendahan hati bagi Ardi. Mereka duduk berdesakan di dalam bus yang panas dan penuh sesak. Tidak ada lagi kursi kulit yang nyaman, tidak ada lagi pendingin udara yang sejuk. Yang ada hanyalah bau keringat, suara bising mesin, dan pemandangan jalanan pantura yang monoton. Selama perjalanan, untuk pertama kalinya, mereka berbicara. Bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang situasi mereka. Menurutmu apa yang akan kamu katakan padanya? Tanya Bella pelan. Ardi terdiam sejenak, menatap pemandangan di luar jendela. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin mengerti. Perjalanan itu memaksa mereka melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat para pedagang asongan yang gigih, para petani yang bekerja di bawah terik matahari, anak-anak yang tertawa riang di pinggir jalan. Dunia yang selama ini tidak pernah mereka sentuh. Dunia yang jauh dari ballroom hotel dan butik-butik mewah. Mereka tiba di kota kabupaten itu saat hari sudah sore. Dari sana, mereka harus menyambung dengan angkutan pedesaan, sebuah mobil minibus tua yang reyot, untuk menuju desa tujuan mereka. Saat akhirnya mereka tiba di desa itu, suasana damai langsung menyergap mereka. Udara terasa bersih, kicau burung terdengar di mana-mana. Kontras yang begitu tajam dengan kehidupan mereka yang baru saja meledak berkeping-keping. Ardi menunjukkan foto lama Kirana kepada beberapa penduduk desa. Seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman mengenali wajah di foto itu. Oh, ini Mbak Kirana. Putunya Eyang Parti. Ada rumah peninggalan eyangnya di ujung desa sana, dekat sawah. Beberapa bulan ini beliau tinggal di sana. Katanya mau menetap. Jantung Ardi berdebar kencang. Iya benar. Ardi meminta Bella untuk menunggu di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Biarkan aku menemuinya sendirian, katanya. Bella hanya mengangguk mengerti. Ardi berjalan mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan ibu tadi. Jalan itu membawanya menyusuri pematang sawah. Dan di sana, di ujung jalan, ia melihatnya. Sebuah rumah kayu sederhana, persis seperti di foto, tapi kini tampak lebih terawat. Halamannya ditanami berbagai macam bunga dan tanaman sayur. Dan di taman kecil itu, ia melihat seorang wanita sedang berjongkok, tangannya sibuk menyiangi rumput. Wanita itu adalah Kirana. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, tapi wajahnya terlihat lebih segar dan tenang. Ia tidak memakai riasan, hanya mengenakan daster sederhana dan sebuah caping petani. Ia tidak terlihat seperti seorang jutawan yang baru saja melancarkan balas dendam spektakuler. Ia terlihat seperti wanita desa biasa yang damai dengan hidupnya. Pemandangan ini jauh dari apa yang Ardi bayangkan. Ia membayangkan Kirana sedang menikmati kekayaannya di sebuah apartemen mewah di luar negeri, bukan menyiangi rumput di desa terpencil. Ardi berhenti beberapa meter darinya. Kakinya terasa berat untuk melangkah lebih jauh. Ia menarik napas dalam-dalam. Kirana, panggilnya. Suaranya terdengar serak. Wanita itu berhenti bergerak. Perlahan, ia menoleh. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Hanya tatapan tenang, seolah ia tahu cepat atau lambat Ardi akan menemukannya. Ia bangkit berdiri, membersihkan tanah dari tangannya. Aku tahu kamu akan datang, kata Kirana, suaranya datar. Ardi berjalan mendekat, amarah yang tadinya ia coba redam kini mulai naik kembali ke permukaan. Kamu menghancurkan hidupku, desisnya. Kamu mengambil semuanya dariku. Rumahku, perusahaanku, semuanya. Apa kamu puas sekarang, ha? Melihatku jadi gelandangan seperti ini. Kirana menatapnya tanpa gentar. Tidak ada rasa bersalah, tidak juga ada rasa kemenangan di matanya. Yang ada hanya ketenangan yang dingin. Aku tidak mengambil apapun darimu, Ardi, jawabnya.
Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dan aku hanya melepaskan diriku dari beban yang kamu letakkan di pundakku. Beban? Kamu menyebut pernikahan kita sebuah beban. Bukan pernikahan kita, koreksi Kirana. Tapi utangmu. Utang raksasa yang kamu jadikan aku sebagai salah satu jaminannya tanpa pernah menjelaskan risikonya kepadaku. Kamu pikir aku bodoh kan? Kamu pikir aku hanya wanita rumahan yang tidak mengerti apa-apa selain resep masakan? Kirana tersenyum tipis, senyum yang membuat Ardi merinding. Kamu salah, Ardi. Selama bertahun-tahun kamu sibuk dengan duniamu, aku punya banyak waktu luang. Aku belajar. Aku membaca setiap dokumen yang kamu suruh aku tanda tangani. Aku bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Aku tahu persis apa arti klausul cross-kolateral itu. Aku sudah tahu sejak 5 tahun yang lalu. Ardi terperangah. Ia merasa seolah tanah di bawah kakinya terbelah. Jadi, kamu merencanakannya selama ini? Aku tidak merencanakan balas dendam, kata Kirana. Aku merencanakan kebebasanku. Saat kamu mulai berselingkuh dengan wanita itu, saat kamu mulai merendahkanku di depan teman-temanmu, saat kamu menganggapku tidak lebih dari sekadar pajangan di rumahmu, saat itulah aku mulai menyusun rencana keselamatanku sendiri. Aset-aset yang kamu berikan padaku saat cerai, yang kamu sebut sampah itu, adalah sekoci penyelamatku. Aku tidak menghancurkan bisnismu, lanjutnya, suaranya tetap tenang namun menusuk. Kamu yang menghancurkannya sendiri saat kamu memutuskan untuk berjudi dengan utang sebesar itu. Kamu yang menandatangani perjanjian itu. Aku hanya menjual apa yang secara hukum 100% milikku. Apakah itu salah? Aku menjualnya kepada kompetitormu? Yah. Mereka kebetulan adalah penawar tertinggi. Ini bisnis, bukan? Bukankah itu yang selalu kamu ajarkan padaku? Setiap kalimat Kirana adalah sebuah tamparan keras yang tak terlihat. Semua argumen Ardi, semua amarahnya, terasa konyol dan tidak berdasar. Ia telah dilucuti sampai telanjang di hadapan kebenaran. Kamu membangun surgamu yang baru itu di atas puing-puing pernikahan kita, kata Kirana, matanya menatap lurus ke mata Ardi. Kamu pikir kamu bisa begitu saja menghapus 15 tahun hidupku dan memulai lembaran baru tanpa konsekuensi? Aku tidak menghancurkan surgamu, Ardi. Aku hanya membersihkan puing-puing milikku yang masih tersangkut di fondasinya. Ardi tidak bisa berkata-kata. Ia melihat sekeliling, ke rumah sederhana ini, ke sawah yang hijau. Lalu uangnya? Semua uang hasil penjualan itu. Sebagian aku gunakan untuk membeli rumah ini dan tanah di sekitarnya. Sisanya? Aku menyumbangkannya ke beberapa panti asuhan dan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Aku tidak butuh kemewahan, Ardi. Aku hanya butuh kedamaian. Itulah pukulan terakhir. Kirana bahkan tidak melakukan ini demi uang. Ia melakukannya demi prinsip, demi harga diri. Ardi menatap wanita di hadapannya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Bukan sebagai istri yang membosankan atau mantan istri yang bodoh, tapi sebagai seorang wanita yang kuat, cerdas, dan telah ia sakiti begitu dalam hingga berubah menjadi sedingin baja. Ia kalah. Kalah telak di semua lini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ia berbalik badan, punggungnya terasa berat seolah memikul beban seluruh kesalahannya. Ia berjalan menjauh dari Kirana, menjauh dari taman kecil itu, tanpa menoleh ke belakang. Konfrontasi ini tidak memberinya kelegaan. Konfrontasi ini memberinya sebuah cermin, dan ia benci pantulan dirinya yang terlihat di sana. Ardi berjalan kembali menyusuri pematang sawah dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa seperti menembus lumpur yang pekat. Langit senja yang berwarna keemasan dan pemandangan sawah yang damai sama sekali tidak menyentuh hatinya. Dunianya kini hanya berwarna abu-abu.
Percakapannya dengan Kirana terus terngiang di kepalanya, setiap kata menusuk lebih dalam dari pisau. Ia bukan korban. Ia adalah penyebab dari kehancurannya sendiri. Bella melihatnya datang dari kejauhan. Ia bisa langsung tahu dari cara Ardi berjalan, dari bahunya yang terkulai, bahwa pertemuan itu tidak berjalan baik. Ardi yang kembali bukanlah Ardi yang pergi. Ardi yang pergi masih menyimpan sisa-sisa amarah dan kesombongan. Ardi yang kembali adalah seorang pria yang benar-benar kosong. Ardi duduk di bangku kayu di sebelah Bella tanpa mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke jalanan desa yang mulai sepi. "Bagaimana?" tanya Bella akhirnya, memecah keheningan. Ardi menoleh padanya, dan Bella terkejut melihat tatapan matanya. Tatapan mata seorang pria yang telah menyerah. "Dia menang," bisik Ardi. "Dia menang dalam segala hal." Perjalanan kembali ke kota dengan angkutan terakhir terasa lebih sunyi dari perjalanan berangkat. Tidak ada lagi percakapan. Ardi tenggelam dalam pikirannya sendiri, memutar ulang setiap kesalahan yang telah ia buat. Bella hanya bisa mengamati dalam diam, memberinya ruang. Ia tahu apapun yang dikatakan Kirana telah menghancurkan sisa-sisa semangat suaminya. Mereka tidak kembali ke Jakarta. Mereka tidak punya apa-apa lagi di sana. Mereka menyewa sebuah kamar penginapan kecil yang lebih buruk dari losmen sebelumnya di kota kabupaten itu. Hanya itu yang bisa mereka dapatkan dengan sisa uang yang mereka miliki. Di dalam kamar yang sempit dan berbau lembab itu, Ardi akhirnya berbicara. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding, sementara Bella duduk di tepi tempat tidur. Dan ia mulai bercerita. Ia menceritakan semua yang dikatakan Kirana. Tapi lebih dari itu, ia menceritakan semua yang tidak pernah ia ceritakan pada Bella sebelumnya. Ia mengakui semuanya. "Dia benar, Bella. Semua yang dia katakan benar," katanya, suaranya parau. "Aku yang serakah. Aku yang buta karena ambisi. Aku menggunakan namanya untuk jaminanku karena aku pikir itu cara aman untuk melindungi diriku sendiri." Ia menceritakan bagaimana ia berselingkuh dari Kirana, bagaimana ia meremehkannya, bagaimana ia memperlakukannya seperti properti, bukan pasangan hidup. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba membenarkan tindakannya. Ia melucuti dirinya sendiri, lapisan demi lapisan kebohongan dan kesombongan, hingga yang tersisa hanyalah inti dari penyesalannya yang pahit. "Aku berbohong padamu juga," lanjutnya, kali ini menatap langsung ke mata Bella. "Aku tidak mencintaimu seperti seharusnya. Aku melihatmu sebagai trofi. Simbol bahwa aku telah berhasil. Aku memamerkanmu seperti aku memamerkan mobil baruku. Aku egois. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan perasaanmu atau masa depanmu. Aku hanya memikirkan diriku sendiri." Pengakuan itu membuat dada Bella terasa sesak. Ia selalu tahu di lubuk hatinya bahwa sebagian dari hubungan mereka didasari oleh hal-hal yang dangkal. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Ardi terasa begitu menyakitkan. Setelah mengeluarkan semua isi hatinya, Ardi menunduk. "Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, Bella. Benar-benar tidak ada. Bukan hanya uang atau rumah. Aku tidak punya harga diri, tidak punya masa depan. Aku pecundang." Ia mengangkat kepalanya lagi, matanya basah oleh air mata yang tidak lagi ia coba sembunyikan. "Karena itu, kamu harus pergi." Bella tertegun. "Apa?" "Pergilah. Pulanglah ke orang tuamu. Hubungi teman-temanmu. Selamatkan dirimu selagi bisa. Jangan terikat dengan pria gagal sepertiku. Kamu tidak pantas mendapatkan ini. Aku membebaskanmu. Pergilah, dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Aku justru akan berterima kasih karena kamu sudah bertahan sampai sejauh ini. Ini adalah tindakan paling tulus, paling tidak egois yang pernah Ardi lakukan.
Ia menawarkan kebebasan pada Bella, sebuah jalan keluar dari neraka yang telah ia ciptakan. Ia pasrah menerima nasibnya sendirian. Bella berdiri dan berjalan ke arah jendela kecil yang menghadap ke gang gelap. Pilihan itu kini ada di hadapannya, nyata dan mendesak. Semua alasan untuk pergi berbaris rapi di kepalanya. Ia tidak pernah mendaftar untuk kehidupan seperti ini. Ia membenci kemiskinan. Ia takut akan masa depan yang tidak pasti. Ia bisa pergi sekarang juga, malam ini, dan mencoba membangun kembali hidupnya. Mungkin tidak akan mudah, tapi pasti lebih baik daripada hidup dari satu penginapan murah ke penginapan murah lainnya bersama seorang pria yang hancur. Ia memikirkan orang tuanya, teman-temannya, semua orang yang akan berkata, "Sudah kubilang." Rasa malu itu terasa begitu nyata. Tapi kemudian, ia memikirkan beberapa hari terakhir. Ia memikirkan dirinya yang berjalan sendirian ke Pegadaian, menukar berlian dengan uang untuk makan. Ia memikirkan momen saat ia dan Ardi makan nasi bungkus dalam diam. Ia memikirkan perjalanan bus yang melelahkan. Itu semua adalah pengalaman terburuk dalam hidupnya. Namun anehnya, dalam semua pengalaman buruk itu, ia merasakan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat hidup bergelimang kemewahan. Ia menatap Ardi. Pria yang duduk di lantai itu bukan lagi pangeran tampan yang menjanjikannya dunia. Ia adalah seorang pria yang terluka, yang telah mengakui semua kesalahannya dengan kejujuran yang brutal. Pria ini, pria yang baru ia kenal ini, entah kenapa terasa lebih nyata daripada pria yang ia nikahi seminggu yang lalu. Pria yang ia nikahi adalah sebuah fasad. Pria ini adalah kenyataan. Setelah hening yang terasa seperti selamanya, Bella akhirnya berbalik. Ardi menatapnya dengan pasrah, menunggu ucapan selamat tinggal. "Kamu benar," kata Bella pelan, suaranya mantap. "Ardi yang aku nikahi, yang menjanjikanku kemewahan dan kehidupan yang sempurna, pria itu sudah tidak ada. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padaku." Jantung Ardi mencelos. Inilah akhirnya. "Tapi," lanjut Bella, "pria yang duduk di lantai ini, pria yang baru saja mengakui semua kesalahannya, pria yang menyuruhku pergi demi kebaikanku sendiri, aku rasa pria itu punya sesuatu yang berharga. Aku belum tahu apa itu. Mungkin itu hanya harapan kecil. Tapi aku ingin mencari tahu." Ardi menatapnya, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bella berjalan mendekat dan berjongkok di hadapan Ardi. "Jika aku tinggal, semua akan berbeda," katanya tegas. "Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kesombongan. Kita mulai dari nol. Benar-benar dari dasar. Kamu bekerja, aku juga bekerja. Kita hadapi ini bersama. Kamu siap untuk itu?" Itu bukan sebuah deklarasi cinta yang romantis. Itu adalah sebuah tawaran kemitraan. Sebuah kontrak baru yang didasarkan bukan pada kekayaan, tapi pada kenyataan. Ardi, yang kehabisan kata-kata, hanya bisa mengangguk pelan. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan atau kekalahan, tapi air mata syukur yang luar biasa. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, dan Bella menyambutnya. Genggaman tangan mereka terasa canggung, tapi juga kuat. Malam itu, di kamar penginapan yang sempit dan terpencil, di titik terendah dalam hidup mereka, Bella telah membuat pilihannya. Ia memilih untuk tidak lari. Ia memilih untuk tinggal dan menghadapi badai, bersama pria yang baru mulai ia kenal. Pagi setelah keputusan Bella terasa berbeda. Udara di kamar penginapan yang pengap itu masih sama, tapi ada secercah cahaya harapan yang menembus masuk bersama mentari pagi. Keputusasaan yang melumpuhkan telah digantikan oleh sebuah tujuan yang menakutkan sekaligus nyata, bertahan hidup. Mereka tidak punya apa-apa,
Tapi untuk pertama kalinya sejak bencana itu menimpa, mereka punya kita. Sebuah kita yang rapuh, namun nyata. Masalah pertama dan paling mendesak adalah uang. Sisa uang dari pegadaian tidak akan bertahan lama. Mereka tidak bisa terus hidup di penginapan. Mereka perlu tempat tinggal dan pekerjaan. Ardi tahu mereka tidak bisa kembali ke Jakarta. Di sana ia adalah Ardiansyah yang gagal, sebuah berita utama yang berjalan. Mereka juga tidak bisa tinggal di kota kecil ini, yang kini terasa penuh dengan hantu masa lalu Ardi. Mereka harus pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenal mereka, di mana mereka bisa menjadi anonim. Semarang, usul Ardi. Kota itu cukup besar untuk mencari kerja, tapi biaya hidupnya tidak setinggi Jakarta. Kita bisa memulai di sana. Bella, yang seumur hidupnya hanya tahu Jakarta dan destinasi-destinasi liburan mewah, hanya mengangguk setuju. Ia tidak punya peta lagi untuk hidupnya. Untuk saat ini, ia akan mengikuti peta yang coba digambar Ardi. Mereka menggunakan sisa uang terakhir mereka untuk membeli 2 tiket kereta api kelas ekonomi ke Semarang. Pengalaman itu sendiri adalah sebuah pembaptisan ke dalam kehidupan baru mereka. Tidak ada lagi lounge eksekutif yang nyaman. Mereka menunggu di peron yang padat, berdesakan dengan ratusan orang lain. Di dalam kereta, mereka duduk di kursi keras yang saling berhadapan, lutut mereka nyaris bersentuhan dengan penumpang lain. Perjalanan 8 jam itu terasa panjang dan melelahkan, tapi di dalamnya ada pelajaran. Mereka melihat kehidupan dalam bentuknya yang paling jujur dan tanpa polesan. Tiba di Semarang saat malam hari, kota itu terasa asing dan mengintimidasi. Dengan 2 koper besar dan beberapa lembar uang puluhan ribu di saku, mereka memulai perburuan mereka. Bukan perburuan villa atau apartemen mewah, tapi perburuan sebuah kamar kos yang mau menerima mereka tanpa uang jaminan yang besar. Mereka berjalan kaki dari satu gang sempit ke gang sempit lainnya, di area pinggiran kota. Mereka ditolak berkali-kali. Penampilan mereka yang masih menyisakan sedikit jejak kemewahan di tengah lingkungan yang keras membuat para pemilik kos curiga. Akhirnya, setelah hampir putus asa, seorang ibu pemilik warung yang juga menyewakan beberapa kamar di belakang warungnya, setuju untuk menerima mereka. Kamar itu lebih kecil dan lebih buruk dari losmen manapun yang pernah mereka tinggali. Hanya sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter, dengan sebuah kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan kamar mandi bersama di luar. Cat dindingnya lembab dan menggelembung. Tapi bagi mereka saat itu, kamar itu adalah sebuah istana. Sebuah titik awal. Sebuah tempat untuk meletakkan kepala mereka malam itu. Kehidupan dari nol dimulai keesokan harinya. Ardi adalah yang pertama bergerak. Ia meninggalkan egonya, ijazah sarjananya, dan pengalamannya sebagai CEO di kamar kos yang sempit itu. Ia berjalan kaki menyusuri kawasan industri di pinggiran kota, bertanya di setiap pabrik dan gudang apakah ada pekerjaan yang tersedia. Pekerjaan apapun. Ia ditertawakan, diusir, dan diabaikan. CV-nya yang mentereng justru menjadi bumerang. Bapak ini mau melamar jadi direktur di sini? Sindir seorang kepala keamanan pabrik. Setelah puluhan penolakan, Ardi sadar ia harus mengubah strateginya. Ia tidak lagi menyebutkan riwayat pekerjaannya. Ia hanya berkata ia butuh kerja dan kuat mengangkat barang. Akhirnya, di sebuah gudang distributor minuman, seorang mandor yang melihat keputusasaannya memberinya kesempatan. Bukan sebagai staf, tapi sebagai kuli angkut harian. Dibayar di akhir hari. KA akan berbicara, saling menguatkan. Aku tidak tahu apa aku bisa terus seperti ini, keluh Ardi suatu malam. Kita bisa, jawab Bella menggenggam tangannya. Satu hari demi satu hari. Kita hadapi bersama. Beberapa bulan berlalu. Otot-otot Ardi mulai terbentuk.
Ia tidak lagi merasa sakit setiap hari. Ia bahkan mulai dihormati oleh rekan-rekan kerjanya karena etos kerjanya yang tinggi. Bella menjadi lebih cekatan di kedai. Bu Anita mulai mengajarinya cara meracik kopi dan melayani pelanggan di depan. Mereka mulai menabung, sedikit demi sedikit. Mereka membeli sebuah kipas angin bekas agar kamar mereka tidak terlalu panas. Mereka membeli sebuah penanak nasi kecil agar bisa lebih berhemat. Hal-hal kecil yang dulu tidak akan pernah mereka perhatikan, kini terasa seperti sebuah pencapaian besar. Suatu malam, setelah beberapa bulan hidup seperti itu, mereka duduk di depan kamar kos mereka, menatap langit malam yang mendung. Mereka baru saja menghitung uang tabungan mereka. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat mereka merasa sedikit lebih aman. Ardi menoleh pada Bella. "Apa kamu menyesal?" Bella terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Ia memikirkan tas-tas mahalnya, mobilnya, teman-teman sosialitanya. Semua terasa seperti kenangan dari film yang pernah ia tonton. "Aku rindu kenyamanannya," akunya jujur. "Tapi aku tidak merindukan diriku yang dulu. Wanita itu lemah dan manja. Aku lebih suka diriku yang sekarang." Ia balas menatap Ardi. "Bagaimana denganmu?" Ardi tersenyum kecil, senyum tulus pertama yang dilihat Bella dalam waktu yang sangat lama. "Aku kehilangan sebuah perusahaan, tapi aku menemukan kembali tanganku. Aku kehilangan sebuah rumah mewah, tapi aku menemukan jalan pulang. Aku tidak menyesal." Mereka duduk dalam diam, tapi kali ini keheningan itu terasa nyaman dan penuh. Mereka masih berada di titik nol, tapi mereka tidak lagi jatuh. Mereka sedang membangun. Dari nol, dengan tangan mereka sendiri, mereka sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih nyata daripada istana kaca manapun. Hari pertama Ardi bekerja adalah neraka. Ia harus mengangkat dan memindahkan ratusan krat minuman dari truk ke dalam gudang. Otot-ototnya yang tidak terbiasa bekerja fisik terasa seperti terbakar. Telapak tangannya lecet dan melepuh. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, bercampur dengan debu gudang yang kotor. Ia bekerja bersama kuli-kuli lain yang memandangnya dengan aneh, tapi tidak banyak bertanya. Di jam istirahat, ia duduk di pojok gudang, makan nasi bungkus yang sama dengan yang lain, dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia hampir menyerah. Ia merasa terhina. Tapi kemudian ia teringat pada Bella yang menunggunya di kamar kos. Ia teringat janjinya untuk memulai dari nol. Ia menelan harga dirinya bersama suapan nasi terakhirnya dan kembali bekerja. Sore itu, ia menerima upah pertamanya. Beberapa lembar uang puluhan ribu yang terasa lebih berharga dari miliaran rupiah yang pernah ia putar di bisnisnya. Uang itu adalah hasil dari keringat dan tenaganya sendiri. Sementara itu, Bella juga tidak tinggal diam. Ia tahu ia tidak bisa hanya menunggu. Setelah Ardi berangkat kerja, ia merapikan penampilan sebisanya dan mulai berjalan kaki menyusuri jalan raya, masuk dari satu toko ke toko lainnya, dari satu rumah makan ke rumah makan lainnya, menanyakan apakah ada lowongan. Sama seperti Ardi, ia menghadapi penolakan. Penampilannya yang terlalu bersih dan caranya berbicara yang terlalu halus membuatnya tampak tidak cocok untuk pekerjaan kasar. Akhirnya, di sebuah kedai kopi kecil yang tidak terlalu ramai, pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Bu Anita, menatapnya dengan saksama. "Kamu belum pernah kerja ya, Mbak?" tanyanya. Bella menggeleng jujur. "Belum, Bu. Tapi saya mau belajar dan saya mau bekerja keras." Mungkin melihat kesungguhan di mata Bella, Bu Anita memberinya kesempatan. "Saya butuh seseorang untuk bantu-bantu di belakang. Cuci piring, bersih-bersih, siapkan bahan. Gajinya tidak besar. Kamu mau?" Bella mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. "Mau, Bu. Saya mau." Hari pertama Bella bekerja juga tidak kalah berat.
Ia menghabiskan 8 jam berdiri, tangannya keriput karena terus-menerus terkena air sabun. Ia harus belajar cepat membedakan jenis-jenis biji kopi, membersihkan mesin penggiling, dan mengepel lantai sampai bersih. Beberapa kali ia dimarahi karena lambat atau salah. Di akhir hari, punggungnya terasa seperti mau patah. Tapi seperti Ardi, ia bertahan. Malam itu, mereka bertemu kembali di kamar kos mereka yang sempit. Dua tubuh yang sama-sama lelah, membawa pulang upah harian mereka yang tidak seberapa. Ardi meletakkan uangnya di atas kasur. Bella melakukan hal yang sama. Mereka menatap tumpukan kecil uang itu. Tidak cukup untuk hidup mewah, tapi cukup untuk membeli makanan dan membayar sewa kamar. Ardi melihat tangan Bella yang memerah dan sedikit bengkak. Ia mengambil tangan itu dan mengusapnya dengan lembut. Bella melihat wajah Ardi yang kotor oleh debu dan keringat. Ia mengambil handuk basah dan menyeka wajah suaminya. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi dalam keheningan itu, ada pemahaman dan rasa hormat yang baru. Begitulah ritme kehidupan baru mereka terbentuk. Bangun sebelum subuh. Ardi berangkat ke gudang, Bella ke kedai kopi. Mereka bekerja sepanjang hari, melakukan pekerjaan yang menguras fisik dan mental. Malam hari, mereka pulang ke kamar kecil mereka, memasak mie instan atau membeli nasi bungkus murah untuk makan malam. Mereka akan duduk di lantai, saling memijat bahu yang pegal, dan bercerita tentang hari mereka. Tentang mandor Ardi yang galak tapi adil, tentang pelanggan di kedai Bella yang ramah, tentang kelucuan-kelucuan kecil yang mereka temui. Tentu saja tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana Ardi pulang dengan rasa sakit yang luar biasa dan semangat yang padam, merasa putus asa dengan nasibnya. Ada malam-malam di mana Bella menangis diam-diam, merindukan kehidupannya yang nyaman. Mereka bertengkar karena hal-hal kecil, karena kelelahan, karena tekanan finansial. Tapi perbedaannya adalah, sekarang mereka belajar untuk mendengarkan. Setelah amarah reda, 1 tahun berlalu seperti angin. Bagi Ardi dan Bella, 1 tahun itu terasa seperti 10 tahun sekaligus sekejap mata. Ritme kehidupan yang keras telah menjadi rutinitas. Mereka tidak lagi merasa seperti sedang bertahan hidup, melainkan benar-benar hidup. Kamar kos sempit telah mereka tinggalkan beberapa bulan yang lalu, berganti dengan sebuah kontrakan petakan sederhana dengan 1 kamar tidur dan dapur kecil. Itu bukan rumah mewah mereka yang dulu, tapi bagi mereka, tempat itu adalah rumah. Tempat yang mereka bangun bersama. Perubahan dalam diri mereka begitu mendalam. Ardi, dengan etos kerjanya, tidak lagi menjadi kuli angkut harian. Mandor di gudang melihat potensinya dan mengangkatnya menjadi pengawas logistik. Pekerjaannya masih berat, tapi kini ia lebih banyak menggunakan otaknya. Ia belajar tentang manajemen inventaris dari dasar, bukan dari ruang rapat ber-AC, tapi langsung dari lantai gudang yang berdebu. Ia dihormati bukan karena jabatannya, tapi karena ia tidak segan turun tangan membantu anak buahnya. Setiap senyum dan sapaan tulus dari rekan kerjanya terasa lebih memuaskan daripada tepuk tangan di rapat pemegang saham. Pada akhir pekan, ia belajar memperbaiki perabotan rusak atau instalasi listrik sederhana dari tetangganya, seorang tukang bangunan. Ia menemukan kepuasan dalam hal-hal yang nyata dan bisa ia sentuh. Bella juga telah mekar dengan cara yang tidak terduga. Dari tukang cuci piring, ia dipromosikan oleh Bu Anita menjadi barista utama di kedai kopi. Ia menemukan bakat terpendam dalam meracik kopi dan seni menghias latte. Ia juga menemukan bahwa ia suka berbicara dengan orang-orang, mendengarkan cerita mereka. Para pelanggan menyukai senyumnya yang tulus. Ia tidak lagi merasa perlu mengenakan pakaian desainer untuk merasa berharga. Seragam barista sederhana dan celemek coklatnya terasa seperti baju zirah kebanggaannya. Ia berteman dengan para pelanggan tetap,
dari mahasiswa hingga pekerja kantoran, membangun sebuah komunitas kecil yang hangat. Ia belajar mengatur keuangan mereka, mencatat setiap pengeluaran, dan merencanakan tabungan untuk masa depan. Ia menjadi jangkar dalam kehidupan mereka. Suatu hari, saat sedang berbelanja di sebuah mal kecil di akhir pekan, sebuah kemewahan langka bagi mereka, terjadi sebuah insiden. Dari kejauhan, Bella melihat sosok yang sangat ia kenal. Ririn, sahabat sosialitanya dulu, sedang berjalan ke arahnya, menenteng beberapa kantong belanja dari butik ternama. Untuk sesaat, Bella panik. Ia ingin bersembunyi. Ia melihat penampilannya sendiri di pantulan kaca toko, hanya mengenakan kaos biasa, celana jeans, dan sepatu kets yang sedikit usang. Sangat jauh berbeda dari Ririn yang tampak sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi Ardi, yang menyadari kegelisahan Bella, menggenggam tangannya dengan erat. Ririn melihat mereka. Matanya melebar karena terkejut, lalu dengan cepat berubah menjadi tatapan yang merendahkan, campuran antara kasihan dan cemoohan. Ia hanya mengangguk sekilas dengan canggung, lalu mempercepat langkahnya dan berbelok ke toko lain, seolah tidak mau terlihat berbicara dengan mereka. Beberapa tahun yang lalu, perlakuan seperti itu akan menghancurkan Bella. Ia akan merasa malu, terhina, dan menangis semalaman. Tapi sekarang, ia hanya menatap punggung Ririn yang menjauh, lalu menoleh pada Ardi. Ardi menatapnya balik, mengangkat alis seolah bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Bella tersenyum. Senyum yang tulus dan bebas. Ia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak apa-apa," bisiknya. Mereka melanjutkan jalan mereka, genggaman tangan mereka semakin erat. Mereka tidak lagi peduli pada penilaian dunia itu, karena mereka sudah tidak lagi menjadi bagian darinya. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Sebuah perayaan yang sangat berbeda dari yang pertama. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hadiah berlian. Pagi itu, mereka memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaan masing-masing. Dengan sedikit uang yang telah mereka tabung, mereka menyewa sebuah sepeda motor dan pergi ke sebuah pantai yang tidak terlalu ramai, sekitar 1 jam dari kota. Mereka membawa bekal yang disiapkan Bella, nasi liwet sederhana, ayam goreng, dan sambal. Mereka duduk di atas tikar di bawah naungan pohon kelapa, menatap ombak yang bergulung-gulung. Suara laut, angin sepau-sepau, dan kehangatan matahari terasa seperti kemewahan terbesar di dunia. Mereka makan dalam diam yang nyaman, menikmati setiap suap makanan dan kebersamaan mereka. Setelah makan, Ardi berbaring dengan kepala di pangkuan Bella. Bella mengusap rambut suaminya dengan lembut. "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang," bisik Ardi, matanya menatap langit biru. "Selamat ulang tahun pernikahan," balas Bella. Ardi terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Aku ingat rencana kita 2 tahun lalu. Hari ini seharusnya kita berada di Santorini, minum anggur di sebuah villa mewah yang menghadap ke laut." Bella tersenyum. "Yah, ini juga pantai. Ada lautnya juga. Hanya saja minumnya es kelapa muda, bukan anggur." Mereka berdua tertawa. "Bulan madu kita di Eropa batal," kata Ardi, suaranya kini terdengar lebih serius. Ia bangkit duduk, menatap lurus ke mata Bella. "Tapi 2 tahun terakhir ini, bekerja di gudang, tinggal di kamar kos, belajar memperbaiki keran bocor, makan mie instan bersamamu, semua perjalanan ini, inilah bulan madu kita yang sebenarnya, Bella. Sebuah perjalanan yang mengajariku arti cinta, kerja keras, dan kerendahan hati. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa aku beli dengan uang sebanyak apapun." Mata Bella berkaca-kaca mendengar ucapan tulus Ardi. Ia menggenggam tangan suaminya, tangan yang kini kasar karena bekerja, tapi terasa begitu kuat dan melindunginya. "Kehidupan kita yang dulu itu seperti mimpi yang indah," kata Bella. "Tapi mimpi pada akhirnya akan selesai saat kita bangun. Kehidupan kita yang sekarang, ini nyata.
Kadang sulit, kadang melelahkan, tapi ini nyata. Dan aku tidak akan menukar kenyataan ini dengan mimpi itu lagi. Mereka tidak kembali menjadi kaya. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa membeli rumah mewah atau mobil sport lagi. Tapi mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan satu sama lain. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan cinta yang ditempa dalam api kesulitan. Sore itu, saat matahari mulai terbenam dan melukis langit dengan warna jingga keemasan, mereka berpelukan di tepi pantai. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tantangan pasti masih akan ada. Tapi satu hal yang mereka tahu pasti, mereka akan menghadapinya bersama. Ardi telah kehilangan seluruh kerajaannya, hanya untuk menemukan sebuah rumah sejati di dalam hati wanita yang memilih untuk tinggal. Bulan madu mereka yang sesungguhnya tidak terjadi di jalanan kota yang kejam, melainkan dalam perjalanan panjang menuju penemuan kembali jiwa mereka. Dan perjalanan itu baru saja dimulai.